Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, baik yang ada di YouTube maupun ada di Zoom. Kita berkumpul di Menara Doa Segala Bangsa. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pagi ini saya menyampaikan satu tema, yaitu bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan mau saya mempersiapkan satu generasi. Itu generasi yang mau bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh, saudara. Kami waktu kita berdoa. Bapa, Engkau pakai setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami, Tuhan. Kami tahu Engkau rindu lahir dan bangkit hari-hari ini. Suatu generasi yang mau bergaul dengan Tuhan. Suatu generasi yang menjadi sahabat Tuhan. Yang mengerti isi hati Tuhan. Yang mengerti rencana-rencana kehendak Tuhan. Yang mau menyenangkan Tuhan. Dan mau ambil bagian dalam hari-hari terakhir. Menjelang Maranatha, Tuhan akan datang kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih hamba-Mu, ambil alih kami semua. Berbicara lewat firman-Mu buat kami Tuhan. Pengurapan kuasa-Mu turun atas kami dan turun atas hamba-Mu. Supaya hamba boleh dipakai, lidah mulut hambanya menyampaikan isi hati Tuhan. Rinduan Tuhan. Bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat setiap kami pagi ini. Jamah setiap kami. Terima kasih. Kami mau sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah kita akan lihat firman dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, saudara. Tema yang Tuhan suruh sampaikan kepada saudara pagi ini adalah bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal 5, saudara. Kita akan baca dari ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Silakan satu orang dari tim bisa baca mewakili kita semua. Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 24. Silakan siapa mau baca. Shalom. Kejadian 5 ayat 18. Sampai berapa, Pak? 24. 24. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Saudara, pada waktu saya mau menyampaikan firman ini,
tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Dan saya betul-betul merasakan ya, satu kerinduan hati Tuhan. Di mana Tuhan mau saudara dan saya ini menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Bicara kepada Amen. saya, katakan, Hebron, engkau harus membangkitkan satu generasi yang mau bergaul dengan aku. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini bangkit satu generasi, yaitu generasi Henokh. Satu generasi yang betul-betul mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Yang mau menjalani hidup hari-harinya dengan bergaul dengan Tuhan. Sudah saya lihat arti bergaul itu apa? Arti bergaul itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hidup bersahabat. Itu artinya bergaul. Dan saudara, masa depan kita itu sangat banyak ditentukan dan dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Masa depan saudara dan saya akan cerah, akan baik atau buruk, tergantung dengan siapa saudara pilih yang akan menjadi sahabat-sahabat saudara untuk saudara bergaul. Dan pagi ini saudara, Tuhan menyatakan isi hatinya. Betapa Tuhan sangat rindu untuk bergaul dengan semua saudara yang ada saat ini. Baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Dan Tuhan rindu betul-betul hari-hari ini hadir kembali sosok pribadi Henokh yang betul-betul mau bergaul dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat di dalam kehidupannya dia. Saudara, ini adalah satu kerinduan daripada Tuhan. Mengapa saudara? Saudara, kalau kita bicara hubungan saudara ya, dalam hubungan sosial, itu dalam keluarga ada anak dengan orang tua, katakan dengan papanya, dengan mamanya. Kita mengakui ada anak-anak yang dekat dengan papanya, dengan mamanya. Ada juga mungkin yang cuma dekat dengan papanya, malah jauh dengan mamanya, ada yang sebaliknya. Walaupun relasi antara anak dengan bapak atau dengan ibu, itu belum jamin saudara. Walaupun anak itu lahir dari rahim ibunya, belum jamin saudara dalam perjalanan hidupnya, anak itu akan dekat dengan papa mamanya. Khususnya pada waktu sudah menikah, sudah berumah tangga, biasanya anak-anak itu sudah mulai jauh dengan orang tuanya. Karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Jarang saya menemukan dalam pelayanan konseling anak-anak yang dekat dengan orang tuanya sampai orang tuanya itu tutup usia. Jadi tidak jamin saudara. Demikian juga hubungan antara suami istri saudara. Walaupun hubungan suami istri adalah satu hubungan yang keintiman. Karena Alkitab mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi itu pun tidak ada jaminan. Ada banyak malah kita melihat suami istri masih tinggal satu rumah, tapi tidak berbicara satu dengan yang lain. Masih satu rumah, saudara. Tapi semua sudah jalan sendiri-sendiri.
Tetapi dalam hubungan sosial yang lain ada yang namanya sahabat, saudara. Dan seorang sahabat itu, saudara, pasti saudara, dia adalah satu pribadi yang menyenangkan bagi kita. Sehingga kita mau menjadikan dia sebagai sahabat kita. Atau kita dijadikan sahabat oleh sahabat kita itu. Saudara, Tuhan mau kita menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita. Dan sebaliknya Tuhan juga mau jadikan saudara dan saya itu sebagai sahabatnya Tuhan. Di mana Tuhan mau bergaul dengan saudara dan saya itu sebagaimana Tuhan bergaul dengan kita. Kata bergaul, saudara, di dalam bahasa Ibraninya itu kata halak, saudara ya. H-A-L-A-K, halak. Kata halak itu bukan hanya berarti bergaul, tetapi berjalan. Jadi Tuhan mau saudara dan saya ini bergaul dengan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ini yang jadi kerinduan hati Tuhan ternyata. Tuhan mungkin punya banyak yang namanya umat Kristen di seluruh dunia, pengikut Yesus. Tuhan mungkin punya banyak, saudara, anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Tapi dari sekian miliar anak-anak Tuhan di seluruh dunia, tidak banyak mereka yang menjadi sahabat Tuhan. Dan Tuhan menjadi sahabat dalam kehidupan mereka. Dan saudara, Tuhan menyatakan isi hatinya buat kita pagi ini. Tuhan mau jadikan saudara dan saya sebagai sahabat Tuhan. Makasih Tuhan. Itu orang yang mau hidup bersahabat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, Henok di dalam pembacaan yang kita sudah baca bersama. Dia adalah anak dari seorang yang bernama Yared. Yang mencapai usia, saudara, kalau kita baca di situ 962 tahun. Itu ayah dari Henok. Dan Henok dikatakan dia memperoleh seorang anak yang bernama Metusala. Dikatakan ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Di dalam ayat 7 dikatakan, jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Saudara, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, sebagaimana Henok ternyata, itu akan memiliki satu keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dengan apa? Dengan keperkasaan, bahkan dengan umur yang panjang. Kalau saudara dan saya sebagai orang tua hari ini, saudara menjadi sahabat Tuhan, saudara hidup bergaul dengan Tuhan, maka saudara, anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang perkasa di bumi sebagaimana Metusala, dan akan menjadi anak-anak yang berbahagia dan diberkati dengan umur yang panjang dan kebahagiaan oleh Tuhan sebagaimana yang dinikmati oleh Henok. Saudara, kita lihat Henok usianya tidak lama.
dibanding dengan anaknya. Henokh hanya mencapai usia saudara, di situ dikatakan 365 tahun. Dikatakan dan ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ya. Dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi berarti saudara, dalam usia 365 tahun, Henokh ini benar-benar saudara, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang betul-betul dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Atau yang kita kenal dengan istilah berdoa. Tuhan mau saudara dan saya bergaul dengan Tuhan dalam bentuk satu dialog, satu komunikasi dua arah dengan Tuhan. Dan itu berarti saudara dan saya memang harus menyediakan jam-jam khusus di mana saudara hanya mau bersama sahabat saudara. Saudara, saya yakin saudara, kalau kita punya sahabat baik, pasti ada waktu-waktu khusus kita mau sediakan waktu untuk ngobrol dengan sahabat kita itu. Untuk bergaul dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Dan Tuhan mau seperti itu, saudara. Saudara, saya ini pernah mengalami satu lawatan Tuhan yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Ada hadirat Tuhan menyelimuti saya dan saya tahu persis, saudara. Karena pada waktu hadirat Tuhan itu memenuhi saya, itu Roh Kudus terus ngajak ngobrol, saudara. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati saya, tinggal dalam hati kita orang percaya. Itu dia ngajak bicara terus. Dia ajari firman, ya. Banyak hal dia ajari. Ya. Saya nyesal, saya ini tipe orang yang gak suka mencatat, saudara ya. Jadi ada banyak hal yang saya terus terang aja lupa juga. Tetapi ada hal-hal yang membekas, Ben. Roh Kudus ajar firman. Dan Roh Kudus bukan cuma ajar firman. Ya. Kalau saya ketemu orang, itu Roh Kudus cerita orang ini begini. Ya. Orang ini begini begitu. Makanya pada waktu saya sedang mengalami lawatan kepenuhan, kalau orang konseling dengan saya bilang gak usah cerita kamu punya masalah. Kenapa saya bilang gak usah cerita? Karena Tuhan sudah cerita. Jadi kamu duduk aja, saya nyampaikan pesan Tuhan buat kamu. Solusi apa buat kamu, langkah-langkah apa yang kamu mesti lakukan. Tuhan itu memang senang bergaul, saudara. Kalau ada orang yang berkata, doa itu tidak perlu lama-lama. Singkat, padat, berisi. Iya, kalau kita lagi doa syafaat seperti ini, betul. Tetapi kalau bicara hubungan dengan Tuhan, kalau yang namanya sahabat, saudara pasti pernah rasakan, alami. Kalau kita punya sahabat, punya teman, kita sudah ngobrol gak terasa nih waktu. 1 jam rasanya cuma sebentar aja, kan gitu ceritanya. Nah itulah sahabat, saudara. Kalau kita betul-betul sudah jadikan Tuhan sebagai sahabat kita, kalau kita bergaul dengan Tuhan melalui doa, itu tidak kenal waktu, saudara. Ya. Udah tidak kenal waktu, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan sebagainya. Karena begitu dekatnya. Karena begitu akrabnya. Karena begitu asiknya gitu. Kemudian saudara, yang kedua apa? Apakah yang namanya bergaul dengan Tuhan itu hanya jam-jam tertentu kita sediakan waktu untuk kita pribadi mau saat teduh? Misalnya mungkin kita sediakan waktu jam 4, jam 5, mungkin jam 12 sampai jam 1, mungkin jam 9 sampai jam 10 malam. Apakahnya itu? Ternyata tidak.
Karena dari bahasa Ibrani yang saya katakan tadi, ya, halak ini itu berarti berjalan bersama Tuhan. Jadi bukan cuma bergaul, ada jam-jam tentu saudara waktu khusus bergaul, tapi dikatakan berjalan bersama Tuhan. Nah, gaya berjalan bersama Tuhan setiap hari dalam konteks kita bersahabat dengan Tuhan, dalam pergaulan dengan Tuhan, ini kita mesti bangun. Karena ini akan menambah satu kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah tanya Pak Abraham, gimana dong? Saya kalau sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan firman, saya mesti tanya ke Tuhan. Tuhan, saya mesti menyampaikan firman apa ini? Tuhan pasti bicara, saudara. Saya tanya ke Tuhan, temanya apa? Kata-katanya seperti apa nih temanya? Dia mesti kasih tahu, saudara. Nah, saudara mungkin sebagai ibu-ibu, saudara mau masak hari ini. Tuhan, enaknya saya masak apa ya Tuhan? Itu maksudnya. Nih saya di pasar nih sekarang Tuhan. Enaknya saya belanja apa? Ya. Tuhan, saya mau tidur dulu ya. Tuhan, saya mau mandi dulu. Itu maksudnya saudara. Yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan atau halak ini. Jadi sebanyak mungkin dalam kita melaksanakan aktivitas kita setiap hari, mari kita bangun satu komunikasi dalam konteks bergaul dengan Tuhan. Kita selalu mau bertanya kepada Dia. Tapi dalam konteks ini bukan karena kita seolah-olah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi dalam satu konteks kita mau akrab dengan Tuhan. Kita mau intim dengan Dia. Kita mau akrab dengan Dia. Ya. Jadi kita betul-betul menyadari. Karena memang Tuhan itu hadir bersama kita. Setiap hari Dia ada di sekeliling kita. Jadi kita menghormati hadirat Tuhan yang ada bersama kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Dengan kita ajak ngomong Tuhan itu. Saya lupa saudara ya, di negara mana kalau nggak salah di Inggris itu ya. Ada seorang yang awalnya dia itu nggak bisa dengar suara Tuhan. Namanya Andrew ya. Itu tukang masak saudara. Tukang masak. Dia nggak bisa dengar suara Tuhan awal. Bagaimana caranya sampai dia bisa dengar suara Tuhan? Yaitu dia ngajak Tuhan tuh ngobrol setiap hari. Tuhan, aku mau masak nih. Sekarang saya mau masak apa Tuhan? Enaknya. Tuhan itu diajak ngobrol. Dia mau kerjain apa, dia selalu bertanya Tuhan. Lama kelamaan, saudara, apa yang terjadi? Dia mulai peka dengar suara Tuhan. Dia mulai bisa dengar suara Tuhan secara audible bicara. Tadi sebelum MC serahkan saya untuk menyampaikan firman, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Tuhan bicara. Tuhan katakan, Hebron, aku merindukan dan aku memberi engkau tugas untuk membangkitkan satu generasi yang mau bergaul dengan Tuhan. Saudara, ini kerinduan hati Tuhan. Saya sampai nangis saudara. Amen. Karena saya betul-betul begitu merasakan kerinduan Tuhan untuk bergaul ternyata dengan kita. Seolah-olah Tuhan itu kayak kesepian aja. Padahal Tuhan sebenarnya tidak kesepian. Karena itu Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Karena ya ini, Tuhan sendiri suka bergaul. Amen. Itu pada waktu saya sedang mengalami kepenuhan Tuhan. Tuhan senang ngajak ngomong. Itu saudara benar-benar ya. Saya nggak bisa punya banyak waktu misalnya
Ya, ada orang datang konseling, mereka kadang-kadang kepingin ngobrol lama sama saya, tidak bisa saudara. Karena Roh Kudus langsung bicara, Hebron cukup. Ya, kenapa dia ngomong cukup? Karena dia mau saya banyak waktu bergaul dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Tapi kadang-kadang jujur saya bilang, Tuhan bosan Tuhan, saya mau nonton TV dulu. Ya, Roh Kudus bilang apa ya, silakan. Tapi kadang-kadang namanya kita lagi nonton TV ya, lagi keasikan, tiba-tiba Roh Kudus bilang, Hebron cukup. Ya, seperti itu sudah. Ya. Kadang-kadang dia ngajak ngomong itu sampai malam. Ya, saya bilang Tuhan udah ngantuk dah, saya mau tidur dulu. Ya, Roh Kudus bilang ya sudah tidur aja. Besok pagi udah dibangunin sudah. Ya. Nah itu sudah Tuhan. Dia mau saudara dan saya berjalan dengan dia di dalam satu konteks pergaulan dengan dia, di mana segala hal yang kita mau kerjakan, kita mau selalu komunikasi dengan dia, karena kita menghormati, kita sadar dia ada bersama kita, dia ada dalam kita, dia ada di sekeliling kita. Nah itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau menjadikan kita sahabat? Saudara, karena sahabat itu berarti mau selalu menyenangkan. Saudara, saya yakin kita nggak akan jadikan si A jadi sahabat kita kalau dia bukan tipe orang menyenangkan. Tuhan mau jadi sahabat saudara dan saya. Dan Tuhan mau saudara dan saya jadi sahabat Tuhan. Karena berarti Tuhan percaya. Kalau status kita sahabat, kita akan saling menyenangkan. Tuhan sebagai sahabat akan menyenangkan kita. Kita sebagai sahabat Tuhan, tentu sebaliknya juga Tuhan mau kita menyenangkan Tuhan. Nah itu saudara, itu yang pertama. Seorang sahabat itu akan saling menyenangkan. Karena itu saudara, kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau menyenangkan Tuhan berarti kita akan saudara menjauhi hal-hal dosa, hal yang kebencian Tuhan. Dan kita melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Kedua, Tuhan ternyata mau jadikan saudara dan saya ini sahabat karena dia mau bicara. Bicara apa? Dia akan bicara banyak hal rahasia-rahasia yang akan menjadi apa yang menjadi rencana Tuhan. Baik yang Tuhan mengerjakan lewat menara doa segala bangsa dengan kegerakan Tuhan melalui kita. Baik apa yang jadi rencana Tuhan atas kota-kota di bangsa kita bahkan bangsa-bangsa. Nah ini saudara. Nah hal-hal penting seperti ini hanya bisa diceritakan kepada sahabat. Saudara. Itu pasti saudara. Bahkan kadang-kadang kita itu ya, ada hal tertentu kita nggak mau cerita ke istri. Kita nggak mau cerita ke anak. Kita nggak mau cerita ke suami. Betul kan? Kadang-kadang ada rahasia tertentu suami kita nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Tapi sahabat kita tahu. Nah, seperti itu saudara. Jadi ada hal-hal penting yang ternyata Tuhan akan sampaikan ke saudara dan saya. Dan itu hanya akan Tuhan lakukan kalau saudara dan saya jadi sahabatnya dia. Ketiga saudara, Tuhan mau saudara dan saya bergaul dengan dia jadi sahabat. Karena Tuhan mau kita ambil bagian dalam rencananya yang besar, dahsyat dan luar biasa. Ya. Itulah yang terjadi dengan Henok, saudara. Tuhan punya rencana yang dahsyat yang luar biasa buat dia. Nah, saudara, luar biasa, saudara. Henok mendapatkan seorang anak yang namanya Metusalah. Menjadi manusia yang paling tua di bumi.
dari mulai manusia diciptakan sampai kiamat nanti. Tuhan mau saudara dan saya itu terlibat dalam rencana Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa ada satu visi misi besar, ada kegerakan-kegerakan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan Tuhan mau, karena itu saudara dan saya jadi sahabat Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau saudara dan saya jadi seperti Henok-Henok yang banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Menyediakan jam-jam doa khusus bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan juga yang setiap hari mau berjalan dengan Tuhan. Di dalam segala aktivitas kita selalu kita mau komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang ketiga ini. Tuhan mau saudara dan saya ambil bagian dalam proyek-proyek Tuhan, kegerakan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang besar atas kota-kota kita dan bangsa kita. Amin. Dan saya percaya saudara, Tuhan sedang akan mulai bekerja untuk memulai kegerakan-kegerakannya melalui pelayanan kita bersama. Karena itu saya katakan berulang kepada saudara, pelayanan kita dibawa kerajaan Kristus. Tuhan Yesus yang jadi Raja dan Tuhan dalam pelayanan kita. Pelayanan ini milik Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Dan Tuhan mau saudara dan saya jadi sahabatnya Dia sebagaimana Henok. Dan saudara lihat bagaimana akhir kehidupan Henok. Karena begitu dekatnya, intimnya Henok dengan Tuhan. 365 tahun usianya dia di bumi. Tapi begitu banyak waktu, lebih dari katakan mungkin 75% atau mungkin lebih saudara. Dia banyak waktu bergaul dengan Tuhan. Sehingga dikatakan oleh firman, dia diangkat oleh Tuhan. Langsung pindah ke sorga. Ya, karena saking begitu dekatnya saudara. Saudara, saya sendiri melihatnya. Kalau kita dekat intim dengan Tuhan, itu kita mau ke surga memang gak susah. Gampang amat. Saya baca biografi dari Sadhu Sundar Singh, saudara. Dia ini orang yang benar-benar punya pergaulan akrab dengan Tuhan. Dia kalau begitu tutup mata berdoa, rohnya sudah gak di situ, saudara. Rohnya dia sudah ke surga. Dan Alkitab, ya, kita lihat ini seperti Henok. Sadhu Sundar Singh itu luar biasa. Saya kagum dengan sosok ini. Dia kalau penginjilan dari India ke Himalaya, melewati hutan, ketemu dengan harimau, biasa aja. Gak ada harimau macan mau menerkam dia. Waktu dia dapat ketemu batu besar, dia berlutut, dia berdoa di situ. Rohnya sudah pindah, itu sudah ke surga. Nah itu saudara. Jadi kalau sampai Henok diangkat oleh Tuhan, ya memang begitu. Ya. Saya sendiri saudara terus terang aja punya cita-cita kalau Tuhan panggil, saya mau dipanggil Tuhan seperti Henok. Atau seperti Elia. Saya juga. Nah itu. Bu Francisca mau juga tuh. Ya. Amin. Tugas selesai, mata masih terang, telinga masih baik mendengar, fisik masih kuat, ya sudah tugas selesai kita pulang. Sama seperti Henok, sama seperti Elia. Makasih Tuhan. Amin. Tapi itu akan terjadi kalau apa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, akrab, intim, yang akan diangkat oleh Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Henok dan juga Elia. Siapa bilang harus mengalami kematian dulu? Ya. Belum tentu. Ya tergantung iman. Kalau Henok bisa, kita bisa saudara.
Tuhan bertanya pagi ini. Yes, I know, Lord. Amen. Tuhan tanya pagi ini, Amen, siapa yang mau Tuhan. bergaul dengan aku? Saudara, Saya angkat tangan. Tuhan. Saya. Saya Angkat Tuhan. tangan, tidak usah resen, Saya angkat Tuhan. tangan. Saya Tuhan. Saya mau. Ini saya Saya mau Tuhan. Shirley, Pak. Ini kami Tuhan. Ini kami. Saya mau. Tuhan, engkau lihat. Engkau lihat kerinduan anak-anakmu. Mereka Saya mau mau. meresponi panggilanmu. Mereka mau berkata. Mereka mau bergaul dengan Tuhan. Ya, saya mau Tuhan. Tuhan. Mereka mau hidup bersahabat dengan Tuhan. Gak usah resen, saudara ya. Angkat tangan di depan Tuhan aja. Ini aku Tuhan. Karena saya tidak akan doakan. Tuhan sendiri akan lawat saudara. Ini aku Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau mau bergaul dengan aku, nak. Bukan lagi hubungan anak dengan Bapa. Ya Tuhan. Tetapi naik kepada level lebih tinggi. Hubungan antara sahabat dengan sahabat. Ya Tuhan. Maka yang pertama Tuhan katakan. Sediakan jam-jam doa khusus kau bergaul dengan aku. Secara pribadi. Kedua Tuhan katakan. Yes, I know, Lord. Dalam engkau melakukan aktivitas apapun. Hargailah, sadarilah kehadiranku ada bersamamu, di dalammu, di sekelilingmu. Dan selalulah berkomunikasi dengan aku. Bertanyalah kepada aku, kata Tuhan. Tuhan mau aku lakukan apa hari ini? Saya lagi cari order, Tuhan. Tuhan mau saya kemana? Saya lagi memasarkan produk yang saya jual, Tuhan. Tuhan mau saya jual kemana? Tuhan, saya mesti bayar tagihan-tagihan. Ini bagaimana, Tuhan? Ini yang Tuhan mau. Tuhan katakan engkau akan melihat nanti. Telinga-telingamu akan dibuka oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau akan lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Amin. Tuhan mau bicara buat Ibu Lihong. Tuhan, Ibu dengar ya. Tuhan katakan aku akan membuka telingamu. Engkau akan peka dengar suaraku. Terima itu dalam nama Yesus. Lee Esther, Tuhan katakan aku akan buka telingamu. Engkau akan lebih peka lagi dengar suaraku, kata Tuhan. Ibu Desi Wijoyo, Tuhan katakan aku akan buka telingamu. Engkau akan lebih peka lagi dengar suaraku, kata Tuhan. Karena ada urapan nabi di atas kepalamu. Aku akan pakai engkau dengan cara yang dahsyat, kata Tuhan. Stella, Tuhan katakan Tuhan akan membuka matamu, engkau akan dapat penglihatan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan engkau akan menjadi sahabat. Aku senangkan engkau punya satu kerinduan yang besar untuk aku. Ibu Maria Sulistiani, Tuhan katakan aku tahu kerinduanmu untuk dekat dengan aku. Aku akan jadikan engkau sebagai sahabatku, kata Tuhan. Engkau akan mengalami satu petualangan hidup berjalan bersamaku. Dan Tuhan katakan jangan takut. Apa yang dicuri setan dari engkau, keuangan, aku akan kembalikan. Bahkan aku akan memberkati engkau lipat kali ganda. Ibu Astrid Garcia. Dan engkau ada, Tuhan katakan engkau akan mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan. Telingamu akan dibuka oleh Tuhan sehingga engkau akan peka lagi dengar suara Tuhan. Dan Tuhan katakan engkau akan jadi sahabat. Dan engkau akan jadi sahabat. Ibu Juliet, Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Engkau akan menjadi sahabatku. Ada urapan nabi di atas kepalamu. Aku akan pakai engkau dengan cara yang dahsyat. Aku akan bawa level rohanimu naik lebih tinggi lagi. Dan melalui engkau akan banyak orang-orang dipulihkan.
akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan mau bicara buat Ibu Shirley Yohana. Tuhan katakan, aku akan menjadikan kau sahabatku. Ada rahasia-rahasiaku yang aku akan bukakan bagimu. Tuhan katakan, engkau akan menyampaikan nubuat-nubuat daripadaku untuk kota-kota, bahkan untuk bangsa-bangsa. Ibu Yunita dengar. Tuhan katakan, aku mengasihimu. Aku akan membuka telingamu. Engkau akan dengar suaraku. Engkau akan peka. Karena aku akan jadikan engkau sebagai sahabatku, kata Tuhan. Nita Datu. Tuhan katakan, engkau akan menjadi sahabatku. Telinga rohmu akan kubuka sehingga engkau akan mendengar suaraku. Engkau akan mengalami petualangan rohani bersama dengan aku, kata Tuhan. Ibu Rukti, Tuhan katakan, aku akan membuka telingamu. Engkau akan peka mendengar suaraku dan engkau akan menjadi sahabatku, kata Tuhan. Ibu Indri, Tuhan katakan, aku akan membuka telingamu. Engkau akan menjadi sahabatku, kata Tuhan. Engkau akan peka dengar suaraku. Engkau akan hidup bergaul dengan aku, kata Tuhan. Ibu Francisca, Tuhan katakan, aku mengasihimu. Engkau akan menjadi sahabatku. Aku akan bergaul dengan engkau. Engkau akan lihat nanti. Waktu engkau tidur kadang-kadang malam aku bangunkan engkau. Ingat baik-baik, Ibu Francisca, bahwa pada waktu engkau aku bangunkan malam-malam adalah untuk engkau bergaul dengan aku. Bergaul aja, bercakap aja. Sama seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Ibu Maria Lia, ada urapan berkat di atas kepalamu, berkat itu akan mengalir. Berkat itu akan turun. Dan Tuhan katakan, apa yang dicuri setan dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Dan Tuhan katakan, engkau akan menjadi sahabat. Engkau akan menjadi sahabatku. Engkau akan lebih peka lagi dengar suaraku, kata Tuhan. Tuhan katakan, semua yang mengangkat tangan, yang berkata, Tuhan, aku mau jadi sahabat. Tuhan katakan, engkau akan kujadikan sahabat. Ingat baik-baik, Tuhan katakan, engkau akan mengalami satu lawatanku secara pribadi. Engkau akan mengalami apa kalau engkau bertanya? Tuhan katakan, aku mulai akan membangunkan engkau di saat-saat tertentu. Waktu engkau tidur, untuk apa? Untuk engkau mulai bergaul dengan aku. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku mesti doa apa kalau Tuhan bangunkan? Ya sudah, Tuhan katakan berdoa dalam bahasa roh. Ngomong apa aja yang kamu mau ngomong. Ya, tidak harus kamu berdoa syafaat untuk ini, untuk itu, enggak. Itu penting. Tapi kalau yang namanya bersahabat, yaitu bergaul sebagaimana bergaul seorang sahabat. Menceritakan apa saja, ngobrol apa saja yang bisa saling menyenangkan. Itu namanya sahabat. Ya, sahabat berarti tidak dikasih beban tugas-tugas. Sahabat berarti membangun satu hubungan yang menyenangkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan katakan, engkau akan alami. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pengurapan daripada Roh Kudus untuk menjadi sahabat Tuhan turun atas engkau satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. 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 Terima dalam nama Yesus. Yes. Tuhan katakan, rasakan aliran. Aliran kuasaku. Sudah angkat tangan, aliran kuasa Tuhan mengalir. Urapan kuasa Tuhan mengalir, menjamah engkau. Engkau akan jadi sahabat-sahabat Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan katakan, ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan bukakan bagimu. Tetapi ingat baik-baik, rahasia-rahasia penting yang aku bukakan bagimu. Bukan untuk disebar kemana aja. Tetapi hanya untuk satu tugas. Dan itu bersifat rahasia, kata Tuhan. Itu untuk didoakan. Untuk didoakan. Jadi engkau tidak bisa cerita kepada sembarang orang. Hanya kepada komunitas yang engkau percayai. Tidak akan memunculkan kepada hal yang lain. Karena Tuhan katakan, Tuhan akan membuka. Ya, Tuhan akan singkapkan apa yang menjadi rencana-rencana musuh.
Dan itulah sebabnya Tuhan singkapkan supaya engkau doakan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan di dalam kehidupanmu satu persatu. Baik engkau yang ada di Zoom, Tuhan katakan engkau yang berkata, aku mau jadi sahabat Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau sebagai sahabat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, termeterailah firman-Mu, kebenaran. Dan termeterailah oleh darah-Mu, urapan kuasa-Mu, yang memampukan kami menjadi sahabat-sahabat sejati. Sahabat-sahabat yang menyenangkan Tuhan sebagai sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang membutuhkan doa. Ya, kita akan berdoa buat mereka. Yang pertama kita akan doakan buat mereka yang saat ini. Ibu Imelda, mana temannya itu yang mau didoain? Kita sama-sama berdoa yang di YouTube saudara ya. Yang pertama kita akan berdoa buat Ibu Anggrita Lede. Ini Pak. Ya, Anggrita Lede bangun pagi kakinya tiba-tiba sakit sekali, jalan susah. Bu Anggrita Lede yang di YouTube dengar ya. Tuhan katakan aku menyembuhkan dan memulihkan. Saat ini kami berterima kasih, kami lepas kesembuhan atas Ibu Anggrita Lede. Dan menjamah tubuhnya kepala sampai kaki, usia kaki yang sakit dalam nama Yesus jadi sembuh. Kami lepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Kami ikat engkau setan, hanya dari kakinya dalam nama Yesus. Dan biarlah kesembuhan daripada Tuhan turun sehingga Anggrita Lede disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Bapa buat daripada Ibu Tuhan Aris, yaitu Tuhan Yesus untuk cucunya yang bernama Raja Yuli El Prapa yang sedang saat ini muntah-muntah Tuhan, usia 2 tahun. Kami bawa anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami ikat dalam nama Yesus pekerjaan setan roh jahat yang membawa penyakit atas anak ini. Kami lepaskan kuasa kesembuhan turun atas anak ini Bapa. Jika dia disembuhkan, dia tidak lagi muntah-muntah tapi dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan katakan, aku akan melawat hidupmu. Dan Tuhan katakan, engkau harus mencari aku lebih dan lebih lagi untuk hidup dekat dengan aku. Karena aku punya rencana yang indah dan luar biasa buat kehidupanmu. Pintu-pintu berkat terbuka bagimu. Dan berkat-berkat keuangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir dan datang dalam hidupmu. Tuhan katakan, engkau harus lebih banyak menyediakan waktu untuk mencari aku. Karena ada berkat-berkat besar yang akan kuberikan kepadamu. Kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan-Mu Engkau berikan buat Pak David dalam nama Yesus Kristus. Ambil alih hidupnya, ambil alih keluarganya. Nyatakan perkara-perkara besar, dahsyat, ajaib dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak kami mau berdoa. Ambil minyak urapan dikit. Urabashi kira Bapak sangka. Tuhan urapi minyak urapan yang ada di tangan Ibu Francisca selaku ibunya dalam nama Yesus. Kita doa dulu. Kami lepaskan urapan kuasa-Mu atas minyak urapan ini dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan mengalir. Dan Tuhan katakan melalui media minyak urapan ini aku menjamah matanya. Aku menyembuhkan Christopher. Sekarang urapi. Dalam nama Yesus kami urapi Christopher Tuhan. Matanya daripada sakit bengkak dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus dia disembuhkan, dia dipulihkan. Kami jamah Tuhan, dalam nama Yesus tangan-Mu jamah matanya yang bengkak sembuh pulih dalam nama Yesus, sehingga matanya menjadi normal kembali. Semua pekerjaan setan roh jahat kami ikat engkau, enyah dari mata Christopher dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan, matanya yang bengkak bisa sembuh pulih normal. Menyerahkan juga dia akan bekerja di perusahaan yang baru. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Pak Hebron. Ya, makasih. Siapa yang mau didoakan tadi? Shalom Pak, aku Pak. Kasih. Bu Meling ya, Bu Meling mau minta doa apa Bu Meling? Bu Meling dulu ya. Ini bagian tangan aku sakit nih, terus 3 jari juga nih Pak. 3 jari apa 3 jari itu?
tahu dari tangan ini, pundak ini, terus ke jari 3. Ya, oke. Apakah Angkat tangan saya kanannya ke apa? Tuhan ya. Nggak ngerti Angkat apa. tangan ke Tuhan tuh. Angkat tangan ke Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan Tuhan. Yes, I know Lord. Nggak kuat. Angkat sudah, angkat. Tangan Tuhan jamah. Tangan Tuhan menjamah tangan Ibu Mary pada jari-jari. Semua dalam nama Yesus. Terima urapan kuasa kesembuhan. Mengalir. In the name of Jesus Christ. Tuhan jamah Tuhan tangan. Tuhan jamah tangan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Aliran kuasa kesembuhanmu mengalir. Menjamah pundaknya Tuhan. Urabashikirabashikirabashikirabasangka. Urabashikirabashikirabashikirabasangka. Terima aliran kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Menjamah pundak, menjamah saraf-saraf otot, menjamah jari-jarimu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sekarang juga mengalir kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu Meiling Tuhan, jari-jarinya sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Juga Tuhan dengan pundaknya Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami melepaskan kiranya zaman Tuhan Yesus turun atas Pak Didi. Tuhan berikan dia roh kesabaran. Tuhan berikan dia roh kelembutan yang dari Tuhan. Tuhan angkat segala kelemahan pada tubuhnya dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas Pak Didi. Sehingga dia sembuh, dia pulih daripada gangguan stroke. Dan juga darah tinggi dan dia boleh beraktivitas seperti semula. Tuhan jaga lindungi Pak Didi, Bu Retno dan anak-anak daripada penularan COVID. Kami lepaskan kesembuhan turun atasnya dalam nama Yesus Kristus. Kristi Ya, tadi Pak. siapa yang asma Kristi? Suami dan anak saya, Pak. Kena asma ya? Iya, dari kecil suami saya penyakit asma. Terus karena untuk penyembuhannya... Namanya siapa? Nama suami siapa? Nama suami Prancis, siapa? Pak. Prancis. Iya, Prancis. anak Acira, Pak. Anaknya siapa? Ajira. Acira, iya. Acira. Iya. Oke ya, Pak Prancis, angkat tangan ke Tuhan. Angkat tangan. Tangan kiri pegang bagian ini. Bagian yang suka sesak, rasanya nggak enak di dada apa? Kiri pegang. Tangan kanan angkat ke Tuhan. Sakit asma, kami perintah Engkau dalam nama Yesus, baik atas Pak Prancis dan juga Acira anaknya. Kami ikat Engkau dan kami hardik keluar dari tubuh Pak Prancis dan Acira dalam nama Yesus. Kami ikat Engkau dalam nama Yesus dan kami perintah keluar. Keluar sekarang. Keluar dalam nama Yesus dari tubuh Pak Prancis dan Acira. Kami ikat Engkau sakit asma keluar. Sekarang juga dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh Pak Prancis dan Acira. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus hancurkan. Kami lepaskan kesembuhan Tuhan Pak Acira dari segala sakit asma dalam nama Yesus. Juga anaknya Acira. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan. Penyakit asma yang kami sudah hardik keluar dalam nama Yesus tidak boleh kembali lagi. Asmanya Tuhan, sembuh Tuhan. Tidak akan ada sakit asma lagi. Segala kutuk sakit penyakit asma ini, kutuk keturunan ini, kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan. Karena ada penyembahan berhala, berhubungan dengan kuasa gelap dalam hidupnya, juga leluhurnya, orang tuanya. Tuhan, kami bersihkan garis darahnya dari kutuk Tuhan. Kutuk sakit penyakit asma ini. Kami cabut sampai ke akar-akarnya dan kami perintah keluar dari tubuh daripada Pak Prancis Acira. Dalam nama Yesus. Baik bapak dan anak ini, mereka sembuh Tuhan daripada asma. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan katakan ada pengurapan kenabian di dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan karena itu Tuhan akan pakai engkau untuk menjadi seorang yang akan membawa pesan-pesan Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan takut. Ada berkat-Ku yang besar dalam hidupmu. Ada mujizat-mujizat yang akan menyertai. Engkau akan lihat nanti akan ada promosi-promosi Tuhan yang engkau akan terima dalam hidupmu. Sehingga salarimu akan mendapatkan peningkatan-peningkatan dengan cepat karena prestasi-prestasi yang kau capai. Kami lepaskan berkat-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu, karunia-karuniamu turun atas Nadia Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Terima
berkat Tuhan. Terima urapan Tuhan. Terima pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan untuk Ibu Sophia, aku sudah menjamah dan menyembuhkan. Terima itu dengan iman. Jangan ragukan itu lagi. Karena aku sudah menjamah. Aku sudah dengar doamu. Berseru meminta kesembuhan. Terima itu dengan iman. Percaya yakini bahwa engkau sudah menerima kesembuhan itu. Sesuai Markus 11:24, apa saja yang kamu minta dalam doakan, yaitu kesembuhan. Percaya kamu sudah terima, maka itu diberikan kepadamu. Tuhan berikan ketenangan dalam batin jiwa Ibu Sophia. Kami percaya kuasa kesembuhan bekerja atas hidupnya. Dia sembuh, pulih Tuhan. Tuhan ganti dengan jantung yang baru Tuhan. Semua organ tubuh yang baru Tuhan berikan untuk Ibu Sophia. Ibu Sophia sembuh sehat. Dia boleh beraktivitas seperti semula. Kakinya tidak bengkak lagi. Semua sehat sembuh karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Linda. Tuhan katakan kami cabut segala akar kekhawatiran dari batin jiwanya dalam nama Yesus. Kami diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mencabut segala akar kekhawatiran. Kami cabut dari Ibu Linda dalam nama Yesus. Sehingga dia tidak lagi dicengkram oleh roh kekhawatiran. Aku berkata kepada engkau, roh kekhawatiran keluar dari hatinya. Keluar dari batin jiwa Bu Linda dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan damai, sejahtera, ketenangan, sukacita, bahkan kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Mengalir atas tubuh Ibu Linda. Dari kepala sampai kaki, batin jiwa rohnya dijamah oleh Roh Kudus. Disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Baik Bu Sophia maupun Linda Tuhan boleh mengalami kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Jamah suami Bu Linda, Pak Guyanto, bawa dia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Amin. Bu Rukti, apa yang mau didoain? Ayu Pak, asam lambungnya kemarin ke dokter kronis. Terus di office-nya kan ada beberapa yang kena COVID. Jadi dia agak khawatir gitu. Tanggal 7 baru dia jatah vaksin. Oke. Kita doa ya. Oke. Nanti telepon saya aja ya. Oke. Tuhan katakan aku akan membawa kesembuhan buat Ayu. Engkau tidak perlu khawatir. Percaya berharap kepadaku. Karena kesembuhan dan mujizat akan dia alami dalam hidupnya. Amin. Kami lepaskan urapan kesembuhan mengalir atas Ayu saat ini dalam nama Yesus. Tuhan lawat dan jamah Ayu dimanapun Ayu berada di Jakarta. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir. Tuhan jamah lambungnya sehingga lambungnya sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung tidak naik turun lagi. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Shalom Pak. Shalom. Ntar saya cari dulu. Oh ya sudah. Oke Bu Desi ya. Sudah saya doa ya. Pak. Ya. Saya kan hari ini memutuskan untuk pulang Pak. Ya terus? Karena saya kan dari kemarin memang udah nggak pakai oksigen. Iya terus? Nah, jadi biar saya dirawat isoman di rumah aja. Iya. Biar saya lebih nyaman. Minta doanya aja Pak supaya saya sehat selalu. Amin. Yang penting Bu Desi komitmen sungguh-sungguh tekun cari Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak cari Tuhan loh ya. Karena wabah COVID ini masih menggila di luar sana. Amin. Tapi jangan juga karena takut mati lalu baru cari Tuhan. Kalau baik-baik, santai-santai aja. Ya, iya. Kita dalam kondisi apapun, mari kita tetap cari Tuhan ya. Apalagi kita sudah dengar pesan Tuhan pagi ini. Tuhan mau kita jadi sahabat-sahabat Tuhan. Karena Tuhan mau bergaul dengan kita. Oke ya, Bu Desi terima ya. Bapak, Tuhan katakan kau tidak usah khawatir. Aku akan menjaga dan memproteksi engkau dengan sempurna tubuh jiwa rohmu. Tidak ada lagi virus COVID bisa menjamahmu. Karena aku sudah menjamah dan menyembuhkanmu, kata Tuhan. Aku juga akan menjamah, menyembuhkan suami anak-anakmu semua dengan sempurna. Dan aku akan mengirimkan malaikat-malaikat, kata Tuhan, menjaga dan melindungi kau, keluargamu, suami anak-anakmu, bahkan pembantumu di segala jalanmu. Kami lepaskan urapan kekuatan kuasa Tuhan mengalir atas Bu Desi. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Terima dalam nama Yesus. Amin. Dinamis mengalir atas tubuhnya. Tubuhnya yang lemah jadi kuat, jadi segar. Pulih dalam nama Yesus. Amin. Virus COVID, engkau tidak bisa menjamah Bu Desi lagi. Yes. Engkau sudah dibinasakan, dibakar oleh api Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan pemulihan. Dengan cepat Bu Desi boleh segera pulih kekuatan fisiknya, tenaganya semua pulih. Segar, damai, sukacita dan bisa pulang. Karena Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Tes negatif ya Tuhan. Terima kasih. Juga suami anak-anaknya Tuhan jamah, pembantu juga. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin.
Tuhan katakan, aku ingin dekat dengan engkau. Kamu harus sediakan lebih banyak waktu untuk bergaul dengan aku. Amin, amin. Aku tahu engkau senang cari duit. Tapi Tuhan katakan, duit itu akan cari engkau manakala banyak menyediakan waktu dengan aku, kata Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen yang tidak memahami kata Tuhan. Mereka sering banyak mengejar berkat. Tuhan katakan, memang aku menghendaki engkau bekerja keras dan rajin. Tapi prioritaskan waktu-waktumu bersama dengan aku. Amin. Karena kalau engkau memprioritaskan banyak waktu bergaul dengan aku, kata Tuhan, maka berkat itu yang datang mencari engkau. Berkat itu yang akan mengejar engkau. Karena firman-Ku berkata, kata Tuhan, bahwa kepada orang yang diberkati tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang. Karena ada satu privilege, ada satu keistimewaan, ada satu berkat Tuhan. Dan Tuhan katakan, itu engkau akan alami. Itu engkau akan alami, kata Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan kau kekayaan yang limpah. Amin. Aku tahu kamu sudah punya banyak uang sekarang. Tapi apa yang engkau dapat sekarang belum seberapa dengan apa yang akan kuberikan kepadamu. Amin. Tuhan katakan, aku akan memberkati bisnis usaha pekerjaan suamimu. Kalian akan naik dan tidak akan turun. Dan engkau akan lihat, engkau bukan hanya punya satu perusahaan, engkau akan punya banyak perusahaan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan Tuhan katakan, itu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan satu kekuatan kemampuan kepada suamimu untuk mengelola, memimpin banyak perusahaan. Dan engkau sebagai istri akan menangani keuangannya. Amin. Engkau akan lihat nanti, karena aku mau pakai engkau sebagai bendara Tuhan. Engkau akan menerima pemindahan kekayaanku, kata Tuhan. Karena aku mau pakai engkau menjadi alat untuk melayani aku dengan keuangan, dengan harta. Sebagaimana rombongan perempuan yang melayani Yesus dengan hartanya. Demikian juga engkau akan pakai dan aku berkati dengan limpah untuk melayani aku, kata Tuhan, dengan harta yang kupercayakan kepadamu. Ingat baik-baik, bahwa apa yang akan kuberikan limpah kepadamu bukan untuk kesenangan duniawi ataupun kesenangan untuk segala hal yang bersifat kedagingan. Engkau tentu bisa menikmati dan engkau berhak menikmati karena itu milikmu. Tetapi ingat, ada titipan-titipan yang begitu banyak yang akan kuberikan kepadamu. Dan itu untuk misiku, itu untuk pekerjaanku, itu untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Yesus segala rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tergenapi dalam kehidupan Ibu Fani dan juga dengan suaminya, bisnis pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlihatkan untuk malaikat-malaikatmu Tuhan. Ia akan menolong mereka dalam membangun kingdom bisnis Tuhan. Membangun bisnis kerajaan Tuhan. Di mana mereka akan melayani Tuhan dengan harta, dengan keuangan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus termeterai dengan darah Tuhan. Janji berkat Tuhan tergenapi dalam Ibu Fani Octavia juga dengan suaminya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saya mau berdoa buat Pak Chandra. Tuhan katakan di atas kepalamu ada urapan bisnis. Urapan bisnisnya akan bekerja. Sehingga engkau akan mendapatkan banyak obyekan, banyak berkat. Dan Tuhan katakan berkat keuangan yang terima sekarang akan Tuhan lipat gandakan. Bukan cuma 1 kali, 2 kali lipat, tapi sampai 10 kali lipat. Aku akan memberikan engkau dan istrimu uang yang banyak. Tapi Tuhan katakan jaga kerukunan di antaramu sebagai suami istri. Jangan mempertengkarkan hal yang tidak penting. Belajar mengalah satu dengan yang lain. Belajar mengutamakan kepentingan satu dengan yang lain. Supaya terbangun satu hubungan suami istri yang rukun, damai dan bahagia. Supaya berkat-berkat yang besar engkau akan terima. Karena dan Tuhan katakan satu saat engkau akan punya rumah kos, ya, engkau akan bangun rumah kos. Dan rumah kosmu itu akan penuh, akan penuh. Itu rencanaku untukmu ke depan, kata Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku gembala yang baik, tahu kemana aku menuntun dombaku untuk dia mendapatkan kelimpahan. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Untuk Ibu Tresia, Tuhan katakan ada urapan doa di atas kepalamu. Urapan doa itu akan membuat engkau senang berdoa, senang bergaul dengan Tuhan. Engkau harus sediakan waktu-waktu untuk bergaul dengan aku sebagai sahabat, kata Tuhan. Maka ada banyak hal yang aku akan sampaikan kepadamu. Engkau akan menjadi seperti nabi bagi suamimu. Engkau akan menjadi penyambung lidahku bagi suamimu. Sehingga suamimu akan fokus kepada usaha, kepada bisnis. Dan engkau akan menopang dia dengan doa-doamu. Tuhan katakan engkau memang akan mengelola keuangan yang didapatkan oleh suamimu. Tapi engkau akan mengelolanya bersama. Engkau jangan mempergunakan keuangan tanpa izin suamimu, kata Tuhan. Supaya terjadi satu kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tanggamu. Kami lepaskan berkat-Mu Bapa atas Pak Chandra, Ibu Tresia. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan berkat-berkat yang akan datang kepadamu itu akan mengalir seperti hujan deras.
Amin. Mengalir Amin. seperti hujan deras. Mengalir seperti hujan deras. Karena pintu-pintu berkat sudah kubukakan bagimu. Dan engkau tahu kalau aku memberkati engkau dengan limpah. Bukan semata-mata untuk kepentinganmu sendiri dan keluargamu. Tapi untuk kepentingan kerajaanku, kata Tuhan. Amin. Amin. Ingat baik-baik, kata Tuhan, bahwa semua anak-anakku yang kuberkati dengan kekayaan keuangan yang limpah sebenarnya bukan untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya, tapi untuk kepentingan kerajaannya. Tetapi banyak anak-anakku, kata Tuhan, yang tidak mengerti. Mereka hanya memakai untuk memewahkan diri mereka. Beli rumah lebih banyak, beli rumah lebih banyak. Padahal Tuhan memberkati lebih. Bukan mereka untuk membeli rumah lebih banyak atau aset lebih banyak. Tapi untuk mendukung akan misi Tuhan, kerajaan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, terima semua berkatku. Terima semua berkatku. Aku akan memberikan kau hikmat untuk mengelola keuangan yang banyak kau limpahkan. Nanti kau akan mendapatkan uang bukan jumlah kecil. Ya, Tuhan katakan jumlahnya miliaran. Amin. Jumlahnya miliaran. Tetapi engkau harus mengembalikan apa yang menjadi hakku dengan benar, kata Tuhan. Maka engkau akan lihat pintu-pintu berkat itu terbuka dengan limpah. Terbuka dengan limpah dan berkat-berkat keuangan akan tercurah. Tanganmu itu adalah tangan yang membawa berkat, kata Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Kami lepaskan berkatmu turun atas Ibu Shanling, Tuhan. Dalam bisnis pekerjaannya dalam nama Yesus. Tuhan katakan aku akan memberikan kau kepekaan untuk mendengar tuntunanku dalam hidupmu. Untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan Tuhan katakan aku akan memakai lebih lagi dalam pekerjaanku. Untuk kemuliaanku. Kami lepas Bapa di surga. Dalam nama Yesus berkatmu atas Ibu Lianin. Termeterai oleh darahmu jadi dalam nama Yesus. Amin. Tuhan katakan aku akan menjamak hati kedua anakmu. Dan aku akan mengangkat dari mereka hati yang memberontak. Dan aku akan berikan mereka hati yang taat. Amin. Tuhan katakan aku akan membawa anak-anak ini kembali dan kembali. Tuhan katakan aku akan melakukan perkara-perkara yang besar yang ajaib yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Amin. Akan terjadi pemulihan yang besar dalam keluargamu. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, kami panggil Harun dan Deborah dalam nama Yesus untuk mereka pulang. Untuk mereka pulang Bapa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, di rumah teman mereka tinggal. Dalam nama Yesus panggil mereka pulang Tuhan. Kami lepaskan malaikat Tuhan untuk pergi untuk membawa baik Harun dan Deborah untuk pulang. Berkati Pak Daud George dan Ibu Sintike. Nyatakan kasih karunia anugerah berkat-Mu atas kehidupan mereka, Pak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita doain buat Bu Juliet ya. Tuhan katakan di atas kepalamu ada urapan berkat. Dan berkat yang kau miliki adalah berkat yang besar, berkat yang limpah. Berkat itu akan turun. Berkat itu akan turun. Berkat itu akan mengalir. Amin. Pintu-pintu untuk mengalirnya berkat itu sudah terbuka atas engkau. Sehingga engkau, perusahaan yang engkau pimpin akan mendapatkan banyak order, kata Tuhan. Amin. Dan engkau akan lihat nanti hari-hari ke depan. Manakala engkau berkomitmen dengan aku. Dan manakala engkau betul-betul menyerahkan perusahaanmu untuk aku kendalikan, untuk aku pimpin, kata Tuhan. Maka engkau akan melihat berkat-berkat besar yang belum pernah perusahaanmu terima sebelumnya. Engkau akan terima hari-hari ke depan. Engkau akan terima bulan-bulan ke depan. Dan engkau akan melihat nanti, engkau akan mendapatkan satu surprise daripada aku, kata Tuhan. Amin. Karena ada proyek-proyek besar yang akan kuberikan di dalam perusahaanmu. Kami lepaskan berkat-Mu Bapa di surga turun atas Ibu Juliet. Di dalam nama Yesus Kristus. Termeterai oleh darah Tuhan. Turun berkat Tuhan atas kehidupannya. Haleluya. Amin. Engkau tidak usah khawatir atas apa yang kau alami. Percaya ada kesembuhan akan turun atasmu, kata Tuhan. Berapa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas Widya saat ini. Sehingga Widya disembuhkan daripada segala COVID. Juga kokohnya dan istrinya. Kami perintah engkau COVID, engkau dengarkan kami. Kami perintah engkau COVID dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh Widya. Amin. Atas kokohnya dan istrinya dalam nama Yesus. Kami lepaskan api Roh Kudus yang ada dalam Widya membakar virus COVID ini dalam nama Yesus. Sehingga Widya sembuh, juga kokohnya dan istrinya dalam nama Yesus sembuh. Amin. Dalam nama Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan mengalir atas Widya dari kepala sampai kaki, menjamah paru-parunya semua Tuhan. Biar dia sembuh daripada COVID juga dengan kokohnya dan istrinya. Kami lepaskan kesembuhan mujizat Tuhan terjadi atas Widya, atas kokohnya dan istrinya dalam nama Kristus. Amin. Tuhan terima kasih, kesembuhan yang sempurna turun atas Paul Guring. Terima dalam nama Yesus.
Aliran kuasa kesembuhan Tuhan mengalir atas tanganmu. Tanganmu sembuh sempurna dalam nama Yesus. Sembuh sempurna dalam nama Yesus, dan engkau bisa mempergunakan tanganmu untuk angkat beban yang berat seperti semula. Tanganmu sembuh sempurna, normal semula. Bebas daripada stroke. Otot-otot yang lemah, saraf-saraf yang lemas di pada tangan, pada jari jemari semua pulih sembuh dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan turun atas Pak Paul Guring dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan lidah mulutnya engkau jamah, dia berbicara dengan lancar, dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang ngomong. Tuhan Yesus. Kamu sekarang ini nggak mau, Pak Bro nggak mau loh. Paul Guring ngomong. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Dengan sempurna. Dengan sempurna. Tanganku sehat. Tanganku sehat. Kuat. Kuat. Normal. Normal. Bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa angkat berat. Bisa ngangkat berat. Bisa lari pagi. Bisa lari pagi. Bisa bicara lancar. Bisa bicara lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Sudah sembuh. Amin ya. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau organ-organ tubuh yang baru. Engkau akan mendapatkan organ-organ tubuh yang baru dari Tuhan, sehingga engkau bisa melakukan aktivitas usaha pekerjaan dengan baik. Tuhan akan memberikan engkau jantung yang baru, ginjal yang baru, paru-paru yang baru, pankreas yang baru, otak yang baru, bahkan mata yang terang untuk melihat, telinga yang jelas untuk mendengar. Dan Tuhan katakan, kalau aku sudah memberikan engkau kesehatan dan kesembuhan dengan sempurna, sediakan waktumu untuk mencari aku. Aku tahu engkau senang bisnis, engkau senang kerja, tapi itu tidak bersifat kekal. Itu hanya sementara di bumi. Engkau butuh kerja, engkau butuh uang. Tapi yang utama adalah engkau mencari aku, kata Tuhan. Karena itu yang bersifat kekal. Karena hidup manusia di bumi ini hanya sementara, hanya terlalu singkat, kata Tuhan. Tapi ada satu kehidupan yang panjang, yang tidak ada batasnya. Itulah kehidupan kekal di surga. Jutaan tahun kekal selamanya. Bapa, kami lepaskan dalam nama Yesus kesembuhan, kesehatan turun atas Pak Guyanto. Engkau memberikan dia organ-organ tubuh yang baru seperti engkau sudah nyatakan tadi. Engkau memberikan dia jantung yang baru, pankreas, paru-paru, ginjal yang baru, semua yang baru, pembuluh darah yang baru. Bahkan Tuhan, engkau akan memberikan dia memulihkan penglihatan matanya, tenaganya, telinganya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami lepaskan kekuatan yang baru ini mengalir atas tubuhnya, sehingga Pak Guyanto bisa beraktivitas seperti biasa. Segala kelemahan tubuhnya sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit enyah dari tubuhnya dalam nama Yesus. Jantungnya semua sehat, semuanya baik. Tensi darah semua normal, semua baik. Kami lepaskan kekuatan yang baru, kesembuhan turun atas Pak Guyanto, dan bawa Pak Guyanto untuk dekat, akrab, intim dengan Tuhan. Menyediakan waktu itu beribadah mencari Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak ya. Bron. Terima kasih ya Pak Guyanto ya. Ya. Baik saudara, cukup ya, kita akan akhiri. Bapak, terima kasih untuk pertemuan kami pada pagi ini. Kami sudah selesaikan. Kami akan beristirahat. Anugerah dan berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan ini selalu bersama kami. Terima kasih buat tim yang sudah bekerja, Bu Juliet dan semua tim, Bu Lamri, aku berkati semua. Juga Ibu Desi. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin.